Engkau ku kagumi. Haleluya. Baik, mari kita berdoa. Sungguh Engkau yang kami kagumi di dalam kehidupan kami, karena Engkau Tuhan yang turun ke dunia dan menanggung setiap penderitaan kami. Dan oleh pengorbanan-Mu kami kuat, kami sanggup menanggung setiap persoalan, masalah yang kami hadapi di dalam setiap kehidupan kami. Mari Tuhan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang sudah ada di tempat ini dalam memperingati hari kematian-Mu di atas kayu salib. Oh, benar-benar Engkau Tuhan yang telah mati dan menebus kami dari setiap kejahatan kami, dan oleh kematian-Mu kami memperoleh anugerah yang terbesar daripada-Mu Bapa. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, dan di pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, mari Tuhan mengalir atas hamba-Mu yang akan membagikan berkat kebenaran firman-Mu. Dan semua kami yang ada, mari Tuhan Engkau berkati. Biarlah dengan kebenaran firman-Mu kami semakin sungguh-sungguh berpegang teguh kepada perintah-Mu. Kami berpegang teguh kepada kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus, Engkau Allah yang hidup dan yang berkuasa, kami datang berdoa dan bersyukur kepada Engkau. Kami siap diberkati dengan firman-Mu. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam kemenangan iman. Apa kabar semuanya? Amin. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik buat kita semua. Haleluya. Dan khususnya hari ini adalah hari spesial bagi kita, di mana kita memperingati hari kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Melalui kematiannya, saudara dan saya diselamatkan. Amin. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oh, kalau hari ini kita ada, ini hanya karena anugerah Tuhan atas hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Maka hari ini yang Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita, kita masih kuat sehat dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Mari kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Kita semakin bangkit Tuhan. Jangan kita mau kompromi lagi dengan hal-hal yang duniawi. Coba kita langsung firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14. Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, kita akan bacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Haleluya. Baik, firman Tuhan yang akan memberkati kita pagi dengan tema Yesus mati agar manusia memperoleh hidup. Yesus mati agar manusia memperoleh hidup. Bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang harus binasa, yang harus mati binasa. Tetapi saya mau katakan, Allah tidak menginginkan hal itu terjadi bagi saudara dan saya, sehingga anaknya yang satu-satunya, yaitu Yesus Kristus, Ia kirimkan datang ke dunia untuk menebus saudara dan saya dari setiap pelanggaran yang sudah kita perbuat, mulai dari awal penciptaan manusia, yaitu Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sesungguhnya kita manusia sudah kehilangan kemuliaan Tuhan, dan sesungguhnya sudah kita kehilangan kehidupan kekal itu. Dan Allah tidak menghendaki hal itu harus terjadi bagi saudara dan saya, sehingga Ia mengorbankan anaknya bagi kita. Jadi Yesus Kristus telah menjadi sama dengan manusia dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya Ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Melalui
melalui kematiannya, firman Tuhan jelas berkata bahwa Ia telah memusnahkan perbuatan-perbuatan iblis yang berkuasa atas maut. Bahwa kita tahu bahwa iblis itu hanya menawan, iblis itu hanya menipu, iblis itu hanya mendusta, iblis itu hanya memutarbalikkan fakta. Itulah iblis. Dan dia melakukan hal-hal itu. Ketika kita hidup dalam hal-hal itu, sudah pasti kita tidak memperoleh kehidupan kekal itu, tapi sudah pasti maut yang berkuasa atas kita. Haleluya. Dan saya mau katakan kepada kita sebagai orang percaya, kalau hari-hari ini kita percaya kepada Kristus, tapi kita masih terikat oleh hal-hal yang tidak baik, contohnya berkata tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, selalu memutarbalikkan kenyataan, bahkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya mau katakan, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita. Hari ini kita ada di tempat ini dalam memperingati hari kematiannya. Mari kita belajar untuk berubah. Haleluya. Mari kita belajar untuk berubah. Karena melalui kematiannya, jelas-jelas firman Tuhan berkata, maut sudah tidak berkuasa atas iblis, tidak berkuasa atas maut. Artinya iblis tidak berkuasa atas setiap kita yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Lalu mungkin saudara berkata, kenapa Yesus sudah mengalahkan iblis dan maut itu sudah tidak berkuasa lagi, tapi kenapa orang percaya masih terikat oleh perbuatan iblis itu? Karena saya mengatakan, orang-orang percaya tidak memilih untuk hidup dalam firman Tuhan. Amin. Walaupun kita percaya kepada Kristus, tapi di saat kita tidak memilih untuk hidup dalam kebenaran, saya mau katakan, sesungguhnya mautlah yang berkuasa atas diri kita. Dan hari ini saya mau katakan kepada kita, jangan mengizinkan maut itu berkuasa atas hidupmu. Amin. Jangan memberi kesempatan kepada iblis. Jadi saya mau katakan bahwa Yesus Kristus menjelma menjadi manusia supaya Ia mati menggantikan kita. Yesus mati menggantikan saudara dan saya. Dia tidak menginginkan supaya saudara dan saya itu binasa. Jadi benar-benar kematian Yesus menggantikan saudara dan saya, supaya saudara dan saya kita memperoleh kehidupan kekal itu. Haleluya. Saudara mau memperoleh kehidupan kekal, katakan saya. Jangan tukarkan kehidupan kekal itu. Haleluya. Jangan tukarkan kehidupan kekal itu dengan apapun. Karena Yesus sudah korbankan dirinya untuk saudara dan saya. Dia mengambil rupa manusia seperti saudara dan saya, dan Dia rela mati. Dan satu yang Dia inginkan, kita harus memperoleh kekekalan itu. Haleluya. Orang yang rindu untuk memperoleh kekekalan itu, saya percaya dia akan sungguh-sungguh menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Amin. Dia akan menghidupi firman Tuhan itu. Karena apa? Dia rindu untuk kehidupan kekal itu dia miliki. Dia rindu supaya kehidupan kekal itu dia dapatkan. Jangan sia-siakan kematian Yesus di atas kayu salib. Amin. Jangan sia-siakan. Kalau kita tidak menghargakan, kita yang akan rugi. Sama seperti begini, kalau ada orang tua yang begitu berusaha berjerih payah mengumpulkan harta untuk anaknya, dan katakanlah ia berhasil mengumpulkan kekayaan dan dia memiliki segala sesuatu, tapi kalau sampai anaknya tidak menghargakan apa yang sudah dikerjakan oleh orang tua yang sudah diwariskan kepadanya, dan kalau dia tidak hargakan itu akan lenyap. Amin. Itu akan lenyap kalau dia tidak tahu mempertahankannya, mengerjakannya dengan itu akan lenyap. Demikian juga dengan keselamatan. Walaupun Yesus sudah mati, tapi kalau kita tidak tetap di dalam kebenaran, maut tetap pasti berkuasa atas kita. Walaupun firman Tuhan minggu lalu berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Memperoleh hidup yang kekal. Yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Jadi bukan hanya sekedar percaya, tapi percaya di sini saudara harus hidup dalam firman Tuhan. Baru kehidupan kekal itu kita akan miliki. Amin. Jadi mulai hari ini tenangkan, ketika dosa datang menggoda engkau, katakan tidak. Yesus sudah mati gantikan saya, dan hidup kekal itu sudah saya miliki, dan saya tidak mau tergiur dengan hal ini. Amin. Iya. Karena
bahkan kita sebagai jemaat, kami hamba Tuhan juga kalau tidak kuat hanya pintar ngomong saja, tapi tidak hidup dalam firman, tidak lakukan kebenaran, kami pun bisa jatuh. Haleluya. Kami pun bisa jatuh. Kalau kami hanya cuma pintar ngomong untuk saudara, dan saya sendiri pun tidak hidupi dan lakukan, saya pasti jatuh. Tidak. Tapi yang membuat kita kuat itu ketika kita menghidupi firman Tuhan. Coba kita masuk poin yang pertama. Poin yang pertama saya katakan tujuan kematian Yesus Kristus. Coba kita baca 1 Petrus 3 ayat 18. Oke. 1 Petrus 3 ayat 18 kita baca sama-sama di depan ya. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh. Jelas firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita. Jadi saya mau katakan, Kristus itu mati hanya untuk sekali menebus kita, dan Dia tidak mati untuk 2 kali atau 3 kali atau berkali-kali untuk saudara dan saya. Haleluya. Tapi 1 kali untuk selamanya. Dengan kematiannya 1 kali atas kayu salib, dosa kita telah tuntas dibayar. Dan tujuannya hanya cuma 1, itu supaya Ia membawa kita kepada tujuan Yesus Kristus mati adalah saudara dan saya dibawa kepada Tuhan. Jadi supaya kita memiliki kehidupan kekal. Maka jangan sia-siakan kematian Yesus Kristus. Bahwa kematian Yesus Kristus adalah karena kita dan untuk menggantikan kita. Bukan untuk orang lain, bukan karena kejahatannya, tapi benar-benar untuk kita. Dia yang benar. Firman Tuhan berkata. Bahkan di berikutnya berkata, Ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Saat Ia datang ke dunia, Ia sama seperti saudara dan saya. Dan saat Ia disalibkan, Ia memiliki rupa manusia seperti saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan berkata, Ia dibangkitkan pada hari ketiga menurut Roh. Hari Minggu kita akan merayakan hari kebangkitan, hari Paskah. Kebangkitan Yesus Kristus, bahwa Ia bangkit. Saat Ia mati, maut itu sudah kalahkan, dan Ia bangkit. Ia membawa kemenangan bagi setiap kita. Amin. Makanya saudara saya, mari kita semakin sungguh-sungguh. Oh, seorang yang benar, yang wajib hidup, telah mati karena kita yang wajib dibunuh. Seorang yang benar, Yesus Kristus yang benar, yang Ia wajib hidup, telah Ia dibunuh dan Ia mati menggantikan saudara dan saya. Padahal sesungguhnya kita yang harus binasa. Amin. Dan kalau saudara yang percaya kepada Kristus dan masih menyia-nyiakan, saudara masih main-main dengan hal-hal duniawi, masih main-main dengan pertobatan saudara, saya mengatakan saudara adalah orang-orang yang menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan atas hidup. Tapi kalau hal ini firman Tuhan datang kepada kita, mengingatkan kita, dan engkau masih hidup dalam hal itu, ayo segera berbalik selagi engkau masih hidup. Amin. Segera berbalik selagi engkau masih sehat. Segera berbalik selagi engkau masih kuat. Jangan sampai engkau sudah terlambat baru engkau mau berbalik. Semua pertobatan akan tertutup. Tapi saya mau katakan, pertobatan itu masih terbuka bagi setiap kita selagi kita masih ada di dunia. Maka jangan sia-siakanlah kesempatan ini. Hidup ini pasti mati. Amin. Lihat kiri kanan saudara, katakan, hidup ini pasti mati. Kalau mau engkau mendapatkan kehidupan kekal, sungguh-sungguhlah bagi Tuhan. Amin. Karena hidup ini pasti mati, atau sampai tidak akan mati. Tapi kematian kita jelas pasti berbeda. Kalau kita mati dalam Kristus, firman Tuhan berkata itu adalah sebuah keuntungan. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Orang yang hidup bagi Kristus, dia mati adalah sebuah keuntungan yang besar. Karena apa? Dia sedang berjumpa dengan Yesus.
Dia sedang berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau kita mati di dalam dunia, kita mati dalam dosa, saya mengatakan mautlah yang menjemput kita. Iblis yang akan berkuasa atas kita. Dan kematian kekal itu pasti kita miliki dalam hidup kita. Pasti kita alami kehidupan kekal itu. Jadi mari, dia yang wajib hidup saja, rela mati, rela dibunuh, supaya kita yang seharusnya dibunuh, dia gantikan. Dia bilang, tidak, saya harus mati, mereka jangan. Orang tua yang melahirkan kita saja, kalau kita berbuat salah saja, belum tentu dia mau mati bagi kita. Pasti dia berkata, sudah masukkan ke penjara, sudah kau saya dia tidak mau dengar, biar kau dia sadar. Tapi Yesus tidak, saudara. Yesus tidak. Jadi mari kita sungguh-sungguh bahwa Yesus telah menyerahkan nyawanya sebagai tebusan, yaitu melepaskan kita dari kematian kekal. Kematian Yesus benar-benar melepaskan saudara dan saya dari kebinasaan, supaya kehidupan kekal itu menjadi bagian kita. Coba kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Kita baca sama-sama di depan. Semuanya kita bersuara. 1, 2, 3. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah hidup untuk kebenaran. Jadi saya mau katakan, hidup ini bukan kita hidup untuk diri kita. Amin. Jangan hidup untuk dirimu sendiri, tapi hidup kita adalah hidup untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau taruh tangan di dada saudara, katakan, saya mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Saya mau hidup dalam kebenaran firman. Kita harus mau hidup dalam kebenaran. Orang hidup dalam kebenaran firman, walaupun ada masalah, ada penderitaan, firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kenapa demikian? Firman Tuhan berkata, karena ia sudah menanggung semuanya. Kutuk dosa dari nenek moyang, kutuk turunan, ia sudah tanggung semuanya. Yang hari ini perlu kita kerjakan adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Hidup dalam firman Tuhan. Hanya orang yang hidup dalam firman Tuhan, dialah yang akan memiliki kehidupan kekal. Oh, Yesus mati supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Dan untuk mendapatkan hidup itu selagi kita masih ada. Jadi saya mengatakan hidup ini adalah kesempatan untuk mempersiapkan kehidupan yang akan datang. Jangan hanya mau berfoya-foya saja tapi tanpa hidup dalam kebenaran. Itu sia-sia. Tapi mari kita mau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, kita masuk poin yang kedua. Karena kita mau pertemuan. Poin yang kedua saya katakan, karena siapakah Kristus mati? Coba kita baca di dalam Roma 8 ya, ayat 35. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Anaknya yang satu-satunya saja dia tidak sayangkan untuk berikan bagi kita untuk menebus kita. Masakan segala sesuatu ia tidak dianugerahkannya bagi kita. Jadi saya mengatakan masalah masa depan itu kecil. Amin. Itu tambahan. Masalah ekonomi itu tambahan. Masalah pekerjaan itu tambahan. Kalau anaknya saja dia anugerahkan bagi kita, masakan hanya cuma masa depan saja dia dianugerahkan bagi kita. Jabatan itu cuma tambahan. Haleluya. Segala sesuatu ia dapat anugerah bagi kita, segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia, mengaruniakan segala sesuatu. Asalkan kita hidup dalam kebenaran. Semua keinginan yang sesuai dengan kebenaran, Tuhan pasti anugerahkan bagi kita. Amin. Hanya mungkin waktunya itu memang tidak bersamaan.
tetapi sedang antrian. Haleluya. Berkat Tuhan itu sedang antrian bagi kita. Makanya baru terima satu, jangan mundur. Nanti yang lebih besar di belakang jadinya tidak terjadi sama kita. Haleluya. Karena baru yang kecil terjadi, kita sudah mundur, tidak hidup dalam kebenaran. Bagaimana yang antrian di belakang terjadi? Ini aneh. Padahal itu masih sekubu kita. Kenapa kok dia bangga sekali dan dia lupakan saya? Ya kan? Dan bila perlu, kalau yang kecil itu dari Tuhan yang masih bisa, yang Tuhan sediakan bagi kita, berani lepaskan yang kecil itu untuk mendapatkan yang besar dari Tuhan. Amin. Jangan baru kecil ini sudah kasih. Saya mau ini sudah bisa ini. Pergumulan Pak Pendeta tahu. Belasan tahun ini. Jadi saya memberikan yang tidak bisa. Tuhan berkata, lu berikan sudah. Ada yang menunggu di belakang. Apa tahu kan saat ini kita diberkati dengan sepeda motor. Kita sedang bergumul tanah. Tiba-tiba Tuhan berkata, jual sepeda motor. Kita beli tanah. Saya sedang sediakan mobil di belakang. Benarkah tidak ini suara Tuhan ya? Tuhan, jangan main-main loh Tuhan. Ini sepeda motor saja rusak saja, saya sudah susah untuk perbaiki. Apalagi mau mobil lagi. Tidak mungkin Tuhan, saya tidak akan sanggup beli banyak Tuhan. Sudahlah Tuhan, mobil jangan, biar sudah sepeda motor itu tidak apa-apa. Sudahlah kalau itu pilihanmu. Ya kan? Haleluya. Bisa loh saudara. Haleluya. Jadi mari. Kalau anaknya satu-satunya saja dia tidak sayangkan, yang berani lepaskan untuk kita. Masakan segala berkat itu dia tidak limpahkannya bagi kita. Hanya satu saya mau katakan, jangan bermental hanya cuma mengejar mujizat. Haleluya. Jangan bermental hanya cuma mengejar berkat. Tapi coba milikilah mental untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Milikilah mental untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita punya mental untuk hidup dalam kebenaran, saya mengatakan, apa sih yang Tuhan tidak bisa kerjakan bagi kita? Apa sih yang Tuhan tidak bisa lakukan bagi saudara dan saya? Asalkan satu, tetap miliki kerendahan hati. Amin. Tetap miliki kerendahan hati. Karena kalau tidak ada kerendahan hati dalam diri kita, itu sesungguhnya adalah awal daripada kehancuran. Dan itu berbahaya. Jadi mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya sering katakan kepada saudara kan, kalau saudara di tempat ini merasa bahwa tidak ada kebenaran yang benar yang saya sampaikan kepada saudara, silahkan tinggalkan tempat ini. Cari tempat yang benar-benar membuat saudara bertumbuh. Tapi kalau saudara merasa bahwa di tempat ini saudara diberkati, saya mau katakan, hiduplah sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Amin. Hiduplah sungguh-sungguh dalam firman Tuhan. Walaupun saat ini ruangan kita kecil, tapi jangan merasa terkecil. Haleluya. Waktu Tuhan memanggil orang Israel, dia berkata kepada mereka, bukankah kamu yang paling terkecil dan semua bangsa yang ada di muka bumi? Tetapi kamulah bangsa pilihanku. Tuhan memilih yang paling terkecil di muka bumi untuk menjadi alatnya. Dan dia memanggil mereka keluar dari Mesir menuju kepada tanah. Dan saya bersyukur, saya katakan Tuhan, saya bersyukur buat jiwa-jiwa yang kau kirimkan datang adalah jiwa-jiwa yang murni dan tulus untuk menyembah Engkau Tuhan. Kalau secara manusia mau melihat tempat kami, mungkin secara orang yang punya jabatan, apa sih tempat di orang itu? Bahkan kami sampai berdoa, Tuhan, kalau Pak Bunu seorang bos saja yang pada dasarnya dia di Surabaya, dia adalah orang GBI. Dan GBI di Atambua ini bukan sedikit, tapi kalau dia di Atambua, dia akan mencari tempat yang paling kecil ini. Dan saya katakan, inilah orang-orang yang terus mencari Tuhan. Dan itu yang saya doakan bagi saudara. Dan saya mau katakan, tapi saya mau katakan, bukan berarti kita mau tetap bertahan kecil seperti ini. Haleluya. Tapi dari yang kecil, pasti kita akan semakin belajar. Maka marilah kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau Tuhan Yesus saja mengaruniakan segala sesuatu, saya mau katakan bahwa Tuhan Yesus mati karena kita. Walaupun Yesus Kristus mati untuk seluruh manusia,
tetapi teristimewa untuk mempelai perempuan. Yesus memang mati untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, tapi terkhusus, lebih khusus lagi untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Kalau hari ini kalau orang-orang yang percaya kepada Kristus, mari mulailah sungguh-sungguh kepada Kristus. Amin. Mulailah sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mulai belajar untuk berubah. Coba kita baca kebenarannya. Titus 2 ayat 14. Oh, Yesus mati untuk semua manusia, tapi teristimewa untuk yang percaya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin suatu umat. Jadi dia mati untuk semua manusia, tapi lebih khusus lagi untuk suatu kelompok kecil yang benar-benar hidup berserah penuh kepadanya. Lebih khusus lagi. Memang keselamatan itu dia berikan untuk semua orang, tetapi berkatnya itu dia berikan kepada orang khusus. Haleluya. Berkatnya dia berikan kepada orang khusus, orang-orang teristimewa yang mendapatkannya. Jadi saya mau katakan, engkau adalah orang-orang yang teristimewa. Lihat kiri kananmu dan katakan, engkau istimewa. Lihat. Jangan kecil hati. Walaupun di pandangan manusia engkau tidak ada apa-apanya. Mungkin di hadapan manusia engkau tidak punya jabatan, engkau tidak punya pendidikan, engkau tidak punya pekerjaan yang wow. Tapi saya mau katakan, ketika engkau adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, engkau sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan, berkat Tuhan lebih khusus untuk orang istimewa. Setelah orang istimewa itu, baru kepada orang lain. Makanya ketika perempuan Sirofenesia itu datang kepada Yesus untuk minta supaya disembuhkan, Yesus berkata bahwa aku datang untuk anak-anakku. Dan perempuan ini berkata, betul Tuhan, tetapi anjing pun dapat makan rema-rema yang jatuh dari meja Tuhan. Dia punya iman yang dahsyat. Dan dengan perkataannya, akhirnya Yesus berkata, saya belum mendapatkan iman seperti orang ini. Dan akhirnya dia mendapatkan mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Dia tidak tersinggung saat Yesus berkata demikian. Tapi malah dia berkata, anjing pun dapat makan dari rema-rema yang jatuh dari meja. Oh memang berkat Tuhan itu terkhusus untuk orang-orang teristimewa. Tapi kalau orang-orang teristimewa itu tidak menghargainya, pasti orang luar lah yang dapatkan. Orang yang tidak percaya lah yang akan dapatkan. Jadi mari kita semakin sungguh-sungguh hiduplah dalam firman Tuhan. Jadi Kristus tidak hanya mati karena orang-orang Kristen yang kuat atau yang maju kerohaniannya, melainkan juga dia mati untuk orang yang lemah imannya. Kristus tidak mati hanya karena dia Kristen yang paling hebat, rohaninya oke, baru Kristus korbankan dirinya untuk orang tersebut. Tetapi Kristus mati untuk orang-orang yang tidak berdaya sekalipun. Kristus telah memberikan dirinya bagi saudara dan saya. Maka hari ini saya mau katakan, milikilah mental mujizat dalam hidup kita. Amin. Milikilah mental mujizat. Dengan apa? Rajin berbuat baik, kerja keras. Saya percaya engkau akan mendapatkan yang jauh lebih baik lagi. Jangan malas. Jangan hari ini kerja baru dapat gaji 1 juta, dia minta cuti 3 bulan. Sudah habis dulu baru dia mulai kengarang cari pekerjaan di mana lagi. Baru 1 juta dia sudah minta cuti. Ya kan? Baru gaji 1 juta cuti ini, kalau itu bahaya lagi. 1 juta itu belum cukup untuk diri sendiri. Saya yakin belum cukup kalau untuk kota, untuk hidup di kota ya. Apalagi mau nikah lagi. Wah, kalau masih hidup kontrak, bayar kontrakan apa? Mau makan apa?
Keluar jalan pakai apa? Tiba-tiba anak keluar lagi. Mau susu dari mana lagi? Jalan keluarnya lari tinggalkan, pisah ranjang. Kenapa? Tidak sanggup membiayai. Tapi saya percaya anak-anak muda di sini tidak punya mental seperti itu. Amin. Buat perempuan-perempuan yang kalau laki-laki yang kasih gombal, katakan kepada dia, saya tidak butuh gombalmu, saya butuh kepastian. Amin. Saya tidak butuh rayuanmu, tapi saya butuh kepastianmu. Tunjukkan kepastianmu bagi saya lewat penghasilanmu. Oke lah, secara manusia engkau tidak tampan, paling tidak dompetmu jauh lebih kuat dari tampanmu. Pasti dia datang walaupun engkau tidak tampan. Tapi kalau dompetmu jauh lebih kuat, yang cantik pasti antri di belakang. Ya. Tapi walaupun engkau ganteng dan engkau hanya pasang kegantenganmu, tapi dompetmu kosong, jangan harap orang mau kejar. Dia berkata, ini saya mau makan dia muka yang ganteng itu kan. Dia pun rambut yang ganteng itu, yang cantik itu kan. Haleluya. Maka pastikan kita yang sudah melangkah, pastikan kebutuhan istri anak kita terjadi. Amin. Paling tidak harus berkelimpahan, tapi paling tidak semuanya cukup. Amin. Ya. Jadi mari mulailah sungguh-sungguh. Kalau Kristus yang satu-satunya saja Tuhan menggerakkan bagi kita, masa yang lain Tuhan tidak menggerakkan. Amin. Jadi jangan hanya tunggu pasang style saja, tetapi tidak nabung. Jangan pasang style, dapat uang hanya habiskan uang untuk mau masker lah, mau apalah, dan tidak ada tabungan. Hanya mau tarik penampilan supaya orang lihat tertarik penampilan Tuhan. Tapi kalau tidak ada tabungan mau makan apa? Kalau cewek-cewek mungkin masih mending lah, karena dia paling dia menikah. Masih nikah dia dulu apa? Bukan biaya saya. Tapi kalau laki-laki mau bergantung sama perempuan, ya malu lah. Amin. Makanya laki-laki jangan sibuk dengan kegantenganmu, sibuk persiapkan tabunganmu. Ya. Jangan saudara berkata bilang begini, hai Bapak, ini memang saya tidak punya apa-apa, tapi saya punya Yesus yang luar biasa. Saya datangnya cuma bawa nama Yesus saja. Percaya Bapak, rumah tangga pasti diberkati. Saya yakin 1 minggu cerai. Ayo. Jadi mari, Kristus mati untuk kita. Jadi mari persiapkan dirimu baik-baik. Makanya pastikan dirimu adalah pribadi yang mau dididik, pribadi yang mau dibimbing, pribadi yang mau dituntut. Amin. Maka engkau akan menjadi orang yang berhasil. Engkau akan menjadi orang yang beruntung. Jadi mari kita semakin sungguh-sungguh kita sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Oke, poin yang ketiga, poin yang terakhir. Poin yang ketiga, saya katakan hasil kematian Yesus Kristus bagi manusia. Jadi saya mau katakan bahwa kematian Kristus bagi saudara dan saya itu tidak sia-sia, tapi ada hasilnya. Ada hasil dalam kematian Kristus. Makanya saudara, jangan sia-siakan kematian Kristus itu. Coba kita baca Yohanes 12 ayat 32 sampai 33. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Dengan kematian Kristus, dia dapat menarik semua orang untuk percaya kepadanya. Dan dengan kematian Kristus, pemberitaan Injil kita itu tidak sia-sia. Ketika kita memberitakan Injil, hati orang tergerak untuk datang kepadanya. Dan dia berkata, ketika kita yang sudah percaya kepadanya, ketika kita sungguh-sungguh meninggikan namanya di bumi ini, dia berkata, aku akan menarik semua orang datang kepadaku.
Maka kuncinya kita yang ada di tempat ini, walaupun tadi awal saya katakan walaupun kita terkecil, tapi kalau kita sehati dan kita sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan, dan kita selalu meninggikan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran, bukankah Tuhan akan menarik setiap suku-suku yang ada di kota ini untuk kirimkan datang ke tempat ini? Asalkan kita hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, kita lakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah hasil daripada kematian Yesus. Bahwa dia mati itu ada hasil. Pemberitaan Injil kita pun tidak sia-sia. Firman Tuhan yang kita sampaikan pun tidak pernah sia-sia. Setiap orang mendengar firman Tuhan, pasti dia tarik untuk datang kepadanya, untuk memuji dan menyembah kepadanya. Maka kita di tempat ini memilikilah hati yang selalu menyampaikan kebenaran saja. Amin. Jangan kita hanya menceritakan kelemahan dan kekurangan orang. Toh kita di tempat ini pun begitu banyak kelemahan dan kekurangan. Amin. Ceritakan saja Injil Tuhan. Yang kita menceritakan Injil, kelemahan kita semakin dipulihkan, kelemahan kita semakin dikikis, dan Tuhan layak semakin nyata atas setiap pribadi kita. Amin. Jadi mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setiap kita memujikan Tuhan. Makanya saya bersyukur. Mari milikilah hati yang suka berdoa. Sudah 2 minggu saya melihat semuanya sudah memiliki roh yang menyala-nyala untuk gabungkan diri dua syafaat. Saya mengatakan tetap bertahankan itu. Haleluya. Itulah awal yang baik bagi kita seperti hari Jumat saya katakan. Kunci kemenangan kita adalah doa. Kita sehati di dalam doa. Kita meninggikan nama Tuhan. Hidup sungguh-sungguh. Pasti Tuhan kirimkan orang-orang yang tidak betul datang ke sini. Untuk apa? Kita betulkan dia. Amin. Tapi kalau kita di dalam belum betul, bagaimana Tuhan mau kirim orang yang tidak betul datang? Kalau orang yang tidak betul, Tuhan kirimkan datang lagi, kita di sini tidak betul, maka yang dari sini pasti jauh lebih buruk lagi. Tapi kalau kita di sini sudah sungguh-sungguh dalam kebenaran, ketika di luar sana yang jauh lebih buruk, ketika Tuhan kirim datang, kita akan mengirim dia untuk kehidupannya jauh lebih baik. Dan itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Maka buat kita semua, anak-anak muda, jangan terpengaruh, jangan buang waktumu dengan hal-hal duniawi. Karena waktu kita singkat, mari fokus, punya tujuan hidup, supaya engkau menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan jalani hidup begitu saja. Malam tidur, bangun, pengen HP, game, lapar, bapak mau makan di situ, pengen lagi game, tidur lagi. Tidak ada fokus apa yang dipikirkan bekerja. Bagaimana mau maju? Pikirkan masa depanmu dari sekarang. Karena saat ada anak baru engkau berpikir masa depan, itu rugi besar. Mana mau sekolah mau ambil biaya dari mana? Harus pikirkan dari sekarang. Amin. Mulai sekarang, mari kita semakin bangkit. Jadi saya mau katakan bahwa melalui kematian Kristus semua orang ditarik kepada Allah. Sehingga pribadi Kristus adalah pribadi yang benar-benar menarik setiap perhatian orang. Jangan sampai kita yang percaya kepada Kristus kita tidak mengalami mujizat, tetapi orang di luar sana yang tidak percaya Kristus, dia datang dia mengalami mujizat. Makanya tidak heran kalau orang Muslim pun cari Yesus. Lalu kita bukan cari Yesus, tapi kita cari dukun. Bagaimana? Dia pintar, tapi orang pintar. Kenapa dia pintar? Karena yang kata bodoh-bodoh semuanya. Jadi mari hiduplah dalam firman Tuhan. Kematian Kristus menjadi suatu tarikan kepada semua manusia, walaupun ada yang menolak tarikan itu sehingga ia binasa. Kematian Kristus mau menarik semua orang percaya kepada Kristus, tapi tidak semua orang menerima itu. Ada yang menolak itu, dan yang menolak itu, firman Tuhan jelas berkata, itu pasti binasa. Bahkan kita yang percaya saja, kita menolak untuk hidup dalam firman. Betul tidak? Orang percaya kepada Kristus saja menolak untuk hidup dalam firman. Dan ketika kita menolak untuk hidup dalam firman Tuhan, sudah pasti kita akan binasa. Saya mau katakan kepada kita yang ada pada tempat ini, janganlah menolak untuk hidup dalam firman. Mari belajar untuk berubah. Yang masih terikat oleh rokok, belajar untuk lepaskan rokok. Yang masih terikat oleh mabuk, belajar lepaskan mabuk. Yang masih sembunyikan uang separuh, kasih istri separuh untuk dia. 1 bulan kasih uang belanja 500.000 untuk istri, lalu dia minta tiap hari makan nasi ayam. Bukan mana itu?
Dia kasih gajinya cuma 500.000 untuk istri, tapi dia minta tiap hari makan nasi ayam. Tak usah kasih makan nasi ayam, kasih makan bulu ayam. Iya, kasih makan saja dia bulu ayam kalau dia minta nasi ayam tiap hari. Jangan mau makan enak, tetapi dapat gaji sembunyikan separuh. Lalu bapak tua makan bakso sendiri, makan nasi sendiri, mama dengan anak peot di rumah. Ya memang ada. Jangankan jemaat, ada juga gembala seperti itu kok. Ada juga pendeta-pendeta seperti itu. Ada. Hanya bagi orang yang respon sungguh-sungguh dalam firman Tuhan saja yang bisa lakukan itu. Gimana? Saya bersyukur sejak menikah dengan istri saya keluar jalan baru minta uang minum. Mau belanja apa? Saya sampaikan. Kalau ada, dia kasih. Kalau tidak ada, ya sudah, kita berdoa lah. Ya saya tidak berdoa. Saya serahkan semua sama istri saya. Ya kalau istri bilang berkata, ya berkat ini sekian, jadi untuk bulan ini makan kita harus seperti ini, terserah apa saja. Yang penting bisa makan. Kalau tidak makan ya repot lah. Jangan sampai hidup susah nuntut memakan enak. Ini yang bahaya. Haleluya. Makanya buat cewek-cewek pacaran dia baik-baik itu laki-laki. Kalau suka jajan di luar, hati-hati itu. Dia kasih gaji pasti seminta separuh, dan dia pasti makan sendiri di luar. Haleluya. Jangan hanya tertarik dengan rayuannya saja, tidak makan rayuan. Memang di dalam rumah tangga butuh perkataan-perkataan harmonis, tapi butuh kerja keras juga. Amin. Jadi saya katakan kepada kita, Yesus mati untuk kita memperoleh hidup. Artinya begini, Yesus mati kalau kita memperoleh hidup. Apa sih di dunia ini yang Tuhan tidak akan anugerahkan bagi kita? Kalau sampai surga saja Tuhan sediakan bagi kita, masa perkara dunia itu Tuhan tidak sediakan bagi kita. Tapi ingat, Tuhan hanya menyediakan itu bagi orang-orang yang bekerja. Makanya tidak heran di dalam Tesalonika dia berkata, orang yang tidak bekerja jangan memberikan dia makan. Artinya orang yang malas kerja jangan makan. Memang itu Alkitabiah. Bukan kita menghukum, tapi itu Alkitabiah. Karena hanya orang yang bekerja keras yang bisa dapat makan. Kalau hanya cuci piring saja malas, itu sama makan lah. Amin. Cuci piring saja malas. Tapi makannya ini kok kangkung taruh, bisa kita kayak kambing sah. Supaya kok kasih kangkung, kok kasih rumput. Jadi kalau hidup sudah malas, tahu dirilah kau jangan ngotot. Amin. Sudah malas ngotot lagi. Suruh kerja ini pemalas, tetapi HP-nya mau iPhone. Kan repot. Haleluya. Tapi suruh cuci piring saja tidak mau. iPhone hasil keringat sendiri tidak apa-apa. Ya kalau iPhone hasil keringat ya puji Tuhan lah. Silahkan bergaya. Mau pilih HP yang masuk di dalam air dalam 1 jam tidak rusak pun silakan. Kalau memang itu hasil keringatmu. Amin. Kenapa saya katakan ini? Saya rindu orang-orang muda di tempat ini adalah orang-orang muda yang punya pandangan ke depan, yang mau bangkit bagi Tuhan. Amin. Yang punya harapan ke depan untuk punya masa depan yang baik. Ketika engkau punya tujuan yang pasti, saya mengatakan perempuan yang bersamamu, paling tidak dia minta segala sesuatu tidak ada, tapi paling tidak dia nyaman bersamamu. Amin. Kali dia berkata, walaupun kita makan apa adanya, tapi saya rasa nyaman ya. Daripada makan pas-pasan lagi, dia bilang, saya nyesal sekali nikah dengan kamu. Mati harus sadar. Harus sadar. Amin. Jadi mari, ada hasil. Jadi kematian Tuhan Yesus tidak sia-sia, tapi ada hasil. Kenyataannya,
Kalau saat kita sakit, kita berdoa, kita disembuhkan. Saat kita punya masalah, kita merasa bahwa tidak ada jalan keluar, Tuhan menyediakan jalan baru bagi kita. Saat kita gagal, Tuhan membuka jalan baru bagi kita, dan ada penghasilan baru juga bagi kita. Ada begitu banyak cara Tuhan untuk memulihkan dan memberkati kita. Itu nyata bahwa kematian Yesus tidak sia-sia, tapi ada hasilnya. Makanya punyalah kerinduan untuk selalu menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Amin. Ini saja yang saya sampaikan buat kita. Mari rindukanlah Tuhan setiap saat dalam hidup. Rindukanlah Tuhan untuk selalu menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran.